Hai movie lovers, ketemu lagi dengan saya Daniel Dokter di channel YouTube Dan at the Movies. Kali ini kita akan mereview film Mortal Kombat yang sedang tayang di bioskop. Film yang diangkat dari adaptasi video game. Buat yang udah nonton 7 menit klip yang dirilis secara official oleh Warner Bros, pasti udah tahu ya ceritanya. Tapi kita bahas sedikit sinopsisnya sebelum nanti kita bergerak ke reviewnya. Jangan lupa subscribe di channel ini. That dragon marking? It's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. Oke, seperti yang mungkin sebagian dari kalian udah tahu, Mortal Kombat mengisahkan pertarungan antara dua dunia, Realm dengan Outworld, dengan para jagoan-jagoannya yang ditandingkan dalam sebuah turnamen. Nah, versi 2021 ini dimulai dengan kisah pembantaian klan Hasashi Hanzo yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada, oleh Bihan yang diperankan oleh Joe Taslim di abad ke-17 Jepang. Kemudian ceritanya bergerak ke zaman sekarang di mana ada satu kisah yang akhirnya membawa jagoan-jagoan Realm bergabung. Itu ada Jax Briggs, kemudian ada Liu Kang, kemudian ada Kung Lao, dan ada Sonya Blade. Nah, lewat bimbingan Lord Raiden, God of Thunder, kemudian jagoan-jagoan Realm ini bergabung untuk menghadapi jagoan-jagoan jahat pimpinan Shang Tsung yang dalam versi 2021 diperankan oleh Chin Han. Kalau dulu kalian ingat, Shang Tsung ini diperankan oleh Hiroyuki Tagawa. Plotnya simpel aja. Jadi Mortal Kombat 2021 memang bergerak dari cerita yang simpel, tapi sedikit berbeda dengan versi lamanya. Kalau kalian masih ingat yang tahun 1995, yang versi baru ini sebenarnya dimulai dari awal sekali gitu ya, gimana jagoan-jagoan ini akhirnya bergabung dan ada kejutan di ujungnya pastinya. The fate of Earth is in our hands. Sekarang kita akan review filmnya ya. Mortal Kombat memang memperoleh mixed review ya. Maksudnya ada sebagian yang suka, ada sebagian yang nggak suka. Tapi memang ini wajar aja sebenarnya karena film ini merupakan adaptasi video game. Apalagi game fighting itu sebenarnya merupakan salah satu subgenre game itu yang paling susah untuk diadaptasi. Kenapa gitu? Karena yang pertama kita berhadapan dengan gambaran karakter di filmnya kan, banyak sekali nanti yang bilang ini nggak mirip, itu nggak mirip. Dan rata-rata film adaptasi fighting game ini memang gagal karena memang satunya memang mereka nggak bisa mengarahkan karakternya dengan tepat gitu ya. Kemudian keputusan-keputusan ada di dalamnya juga seringkali membuat akhirnya film adaptasi ini berakhir seperti film kelas B yang nggak penting gitu. Jadi banyak sekali sejarahnya. Kalau misalnya kalian ingat Street Fighter, Tekken, kemudian King of Fighters gitu ya. Nah, Mortal Kombat versi tahun 1995 yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson ini sebenarnya adalah salah satu adaptasi game fighting yang dianggap sampai saat ini jadi gold standar gitu ya, paling berhasil, walaupun sequelnya hancur jauh jauh lebih nggak bagus dari yang pertama gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi yang kita nilai dalam sebuah review adaptasi game sebenarnya nggak bisa lari dari source-nya, dari mana dia diangkat kayak gitu kan. Kita nggak bicara soal plot, soal cerita atau soal apa lah di sini ya. Dalam film adaptasi tanpa bisa dilepas, memang kita selalu harus melihat kembali ke source-nya. Nah, dalam hal ini yang kita lihat di Mortal Kombat yang baru ini tentu penokohan karakternya gitu ya. Mungkin ada yang kecewa gitu, fans-fansnya Mortal Kombat ada yang kecewa karena kenapa? Karena salah satu karakter paling penting Johnny Cage belum ada di sini. Tapi jangan khawatir gitu, maksudnya tetap ada hint-hint yang menyisakan kemungkinan untuk sequel gitu. Lagi pula sebenarnya nggak salah juga karena begitu banyaknya karakter-karakter yang dari game ini, seperti Street Fighter misalnya. Street Fighter aja sebenarnya tidak menggunakan karakter yang jagoan utama yang di gamenya untuk di film gitu ya. Nah, Mortal Kombat ini menghadirkan karakter baru yang diperankan oleh Louis Tan tadi sebagai Cole Young. Nah, dia sebenarnya adalah penggerak cerita akhirnya untuk menggabungkan jagoan-jagoan Realm ini untuk melawan pendekar-pendekar Outworld asuhannya si Shang Tsung tadi gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat sebenarnya adalah gambaran karakter gitu ya. Gambaran karakter ini sebenarnya ada less ada more-nya dibandingin yang lama gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat yang lama bagi yang udah nonton gitu ya. Nah, itu mungkin ada yang lebih mendekati versi gamenya. Kemudian di Mortal Kombat 2021 ini ada yang
kalah gitu ya, tapi ada juga yang lebih hebat gitu. Nah, ini balik lagi sebenarnya, kembali lagi kepada tren. Nah, tren sekarang dengan apa, adanya bursa aktor Asia yang bisa dijual secara internasional, ini sebenarnya memungkinkan karakter-karakter tadi menjadi lebih diverse. Jadi itu adalah suatu kebaikan pasti gitu ya. Kalau kita lihat dari apa, film-film adaptasi, sumber yang lama seperti G.I. Joe gitu ya. Nah, ini jadi, karakter-karakter yang sebelumnya disimpan untuk karakter-karakter pendukung, itu sebenarnya jadi punya kesempatan untuk dinaikin ke atas menjadi lead gitu ya. Jadi kalau kalian ingat misalnya di G.I. Joe aja mereka pakai Lee Byung Hun gitu ya. Yang sebenarnya di G.I. Joe pertama masih biasa aja, masih 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 supporting actor gitu ya, masih di bawah Channing Tatum. Kemudian di versi G.I. Joe yang baru dia akhirnya naik diperankan oleh Henry Golding. Nah, oleh sutradara Simon McQuoid yang sekarang menghandle Mortal Kombat 2021 atas cerita yang dibuat oleh Greg Russo dan Dave Callaham. eh, Mortal Kombat 2021 mengedepankan karakter Sub-Zero yang diperankan oleh Joe Taslim gitu ya. Nah, dalam perlawanan apa dengan dalam apa perang tandingnya dengan Scorpion. Nah, Scorpion ini sebenarnya adalah kejutan yang nggak boleh dibilang di sini, kalian harus nonton dulu gitu ya. Tapi dibandingin yang lama di Mortal Kombat 95 ya, 1995, Sub-Zero dan Scorpion adalah kekuatan utama Mortal Kombat 2021 ini. Kenapa akhirnya filmnya jadi begitu seru gitu dibandingin jagoan-jagoan yang lain gitu ya. Nah, itu tetap kalau yang lain itu, eh, saya juga punya pendapat personal, tapi mungkin nggak bisa kita bandingin seperti Raiden gitu ya. Dia diperankan oleh bintang senior Jepang, Tadanobu Asano. Itu bukan aktor main-main juga, tapi susah juga mungkin untuk anak 80-an di Indonesia, atau nggak usah di Indonesia, di luar, di seluruh dunia deh, untuk nggak akhirnya membandingkan dia dengan Raiden yang walaupun nggak tepat tapi diperankan oleh Christopher Lambert dengan karisma yang luar biasa di Mortal Kombat 1995. Nah, gitu juga Liu Kang yang dulu diperankan oleh Robin Chow, sekarang berpindah ke Ludi Lin gitu ya. Tentang ya siapa yang lebih cocok, siapa yang lebih kuat secara karisma dan secara tampilan karakternya, itu terserah kalian sih sebenarnya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya, tapi saya bisa bilang di Mortal Kombat yang paling menonjol, yang paling asik kita lihat di sini adalah Sub-Zero dan Scorpion. Nah, dan satu nilai tambah lagi, memang Louis Tan sebagai karakter Cole yang dipasang di sini sebagai lead, ternyata memang bisa ngebawa filmnya dengan baik gitu. That dragon marking? It's an invitation. Oke, yang kedua pasti masalah fatality. Nah, ini yang paling dipermasalahkan dalam adaptasi game fighting adalah gimana sebenarnya film adaptasinya menuangkan movement-movement dalam gamenya itu supaya yang nonton itu merasa seru seperti main game juga kan, gitu. Nah, ini yang kurang sekali kalau kalian udah nonton Street Fighter, Tekken, King of Fighters yang saya sebut tadi gitu ya. Dibandingin kenapa Mortal Kombat akhirnya menang dari mereka gitu ya, Mortal Kombat yang 1995. Nah, Mortal Kombat 2021 kelihatan sekali digagas memang oleh fans yang benar-benar mencintai source-nya gitu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa Greg Russo dan Dave Callaham memang adalah orang-orang yang tahu, termasuk Simon McQuoid juga. Dia latar belakangnya adalah sutradara iklan gitu. Jadi memang eh, apa penggambaran movement gamenya itu tertata dengan baik sekali di Mortal Kombat 2021. Jadi kita nggak bisa bilang alasan yang lain, tapi dari sisi itu gitu ya, segala movement menuju ke fatality yang paling ditunggu orang gitu ya, di dalam game Mortal Kombat itu tertuang dengan bagus di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada dengar beberapa review yang udah berseliweran di timeline gitu ya, tentang gimana sih sebenarnya koreografi di Mortal Kombat 2021 ini, kenapa akhirnya ada yang mempermasalahkan seperti fatality-nya aja yang bagus, tapi sebenarnya movement sebelumnya itu sebenarnya nggak terlalu seru. Nah, itu nggak bisa disalahkan juga karena game fighting itu sebenarnya kan memang dibangun dengan eskalasi pukulan-pukulan menuju ke fatality yang fatal, yang benar-benar fatal, dan akhirnya bisa mematikan si karakter kan oleh player-playernya gitu. Nah, ini sebenarnya wajar-wajar aja, dan menurut saya secara personal semua movement dan gerakan eskalasi menuju ke fatality yang ditunjukkan dalam Mortal Kombat, dalam catatan tambahan lagi gitu ya, kalau kita nonton di bioskop memang ada sensor gitu. Nah, jadi sementara memang fatality-nya yang paling jadi salah satu yang paling asik di sini gitu. Salah satu highlight paling gede dari Mortal Kombat 2001 adalah penggambaran fatality seperti yang kita lihat di gamenya, tapi terlihat sekali lagi-lagi
semua yang bekerja di Mortal Kombat 2021 ini adalah orang-orang yang memang menyukai source-nya. Kelebihan selanjutnya dari Mortal Kombat 2021 termasuk masih menyangkut soal true to the source tadi ya. Nah, mereka tetap memakai theme song yang paling ikonik dari versi 1995. Nah, theme songnya George S. Clinton sekarang oleh komposer Benjamin Wallfisch tetap dipakai, dan itu memang salah satu yang paling diingat apa nih dari Mortal Kombat 1995, musiknya itu, theme songnya. Nah, itu tetap ada di sini. Jadi nggak seperti kan kita kadang-kadang banyak juga nggak suka gitu kalau film adaptasi yang nggak setia kepada pendahulunya. Kalau di film Scream katanya don't fuck with the original gitu ya. Jadi itu memang menunjukkan bahwa mereka tetap memberi ruang untuk hal-hal yang ikonik di versi lamanya itu untuk tetap hadir di versi baru gitu. Dan menurut saya itu adalah hal yang bagus, dan itu memang buat kita wow gitu kalau pas ngedengar musik itu muncul gitu, theme song itu muncul. Get over here! Finish them! Kano wins. You fucking beauty. Sebagai overall review dari Mortal Kombat 2021, memang yang paling bagus di sini selain hal-hal yang tadi adalah karakter yang diverse gitu. Nah, kita tahu memang kalau misalnya adaptasi game yang dulu, walaupun ada karakter Asia di gamenya, kemudian dipaksa yang main sebenarnya orang Amerika gitu ya. Nah, kalau dulu di Mortal Kombat 1995 cuma ada Kerry Hiroyuki Tagawa dan Robin Chow, karakter Asianya. Nah, sekarang di Mortal Kombat 2021 kan ada Louis Tan, ada Lu Dilin, ada Max Huang juga, American Born Chinese yang katanya masih punya darah Indonesia dari ayahnya gitu ya. Kemudian yang pasti yang paling menarik selain Chin Han. Nah, Chin Han itu yang jadi Sengsang juga aktor asal Singapura gitu ya. Jadi diverse banget kan Mortal Kombat 2021 ini. Dan yang paling spesial pastilah kalau untuk kita orang Indonesia, Joe Taslim itu sebagai Sub-Zero, karena memang karakter Sub-Zero di Mortal Kombat 2021 ini hadir paling ikonik di filmnya. Nggak ada lah yang bilang Sub-Zero-nya nggak bagus gitu. Dari trailernya dia juga udah dijual paling depan gitu ya. Kemudian gambaran karakternya gimana, di antara film-film internasional yang udah banyak menghadirkan Joe Taslim juga ada The Swordsman, kemudian The Raid atau apa. Nah, sebenarnya yang paling saya suka adalah Mortal Kombat karena dia memang benar-benar menonjol melebihi yang lain di sini. Apalagi dia dihadapkan dengan Hiroyuki Sanada. Nah, Hiroyuki Sanada juga bukan aktor main-main. Mungkin anak sekarang udah nggak banyak yang kenal gitu ya, tapi kalau dulu begitu ikoniknya seperti kalian suka K-pop atau bintang J-rock sekarang gitu ya. Nah, Hiroyuki Sanada di akhir tahun 70 menuju 80 itu di Asia itu terkenalnya bukan main gitu. Nah, di Indonesia termasuk di Cina dan di Hong Kong dia lebih dikenal dengan nama Henry Sanada, walaupun kalau kita tanya orang Jepang Henry Sanada itu siapa gitu ya. Nah, karena nama aslinya adalah Hiroyuki Sanada. Nah, dia adalah aktor senior yang dulu memang jadi idola banget di film-film dia gitu, film-film ninja terutama, film-film ninja dan film-film action modern Jepang. Nah, kenyataan bahwa di sini Joe Taslim dihadapkan dengan Henry Sanada untuk bertarung di salah satu adegan klimaks yang keren banget gitu ya. Nah, itu memang membuat Mortal Kombat 2021 buat yang suka dan buat saya juga gitu ya. Ini adalah film yang benar-benar spesial. Jadi kalau kita bicara adaptasi game fighting terbaik sebenarnya apa gitu. Nah, saya akan dengan senang hati ngeberi ruang untuk Mortal Kombat 2021 gitu, karena dibandingin yang lain yang udah ada, banyak sisi yang akhirnya membuat dia jadi menonjol. Nggak perlu lah kita lihat ceritanya memang nggak ngikutin adaptasi game aja kan, seperti game video game yang biasa, jadi nggak perlu terlalu aneh-aneh juga. Terakhir kesimpulannya kalau ini tanya soal rating, Mortal Kombat buat saya dapat 4 dari 5 bintang gitu. Nah, jangan lupa untuk subscribe di channel Dad and the Movies untuk review-review selanjutnya. Sampai ketemu. That dragon marking? It's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. The fate of Earth is in our hands.